Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai kriteria kesesuaian lahan tambak. Kriteria kesesuaian lahan tambak ini cukup penting untuk memastikan keberhasilan budidaya aquaculture, di mana kriteria kesesuaian ini dapat dilihat melalui matriks kesesuaian yang menyajikan parameter-parameter yang digunakan dalam analisis kesesuaian, dan juga memberikan nilai ataupun skor untuk tiap faktor yang menentukan apakah lahan tersebut sesuai bersyarat, dan juga tidak sesuai. Nah, ini untuk kelas kesesuaiannya ini ada 3 ya. Ada sesuai, sesuai bersyarat, dan juga tidak sesuai. Yang pertama adalah penggunaan lahan. Parameter penggunaan lahan ini perlu diketahui karena sebenarnya tidak semua lahan dapat dikonversi menjadi lahan tambak, meskipun bisa saja dilakukan dengan biaya yang sangat besar. Nah, daerah yang paling sesuai sebenarnya untuk dijadikan lahan tambak ini adalah daerah yang dekat sungai dan laut karena mempermudah perolehan air yang menjadi media hidup bagi organisme di tambak. Contoh penggunaan lahan yang sesuai untuk pembangunan tambak itu adalah sawah, tegalan, belukar, dan juga hutan pantai. Ini berdasarkan Afrianto dan Liviati tahun 1991. Selain itu, lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian atau industri yang tidak dikelola dengan baik ya, dapat menyebabkan pencemaran dan mengurangi kualitas air. Jadi selain dilihat penggunaan lahannya seperti apa, dilihat juga sebelum-sebelumnya apakah dikelola dengan baik atau tidak lahannya gitu. Nah, ini contohnya ada peta penggunaan lahan. Di sini ada di Desa Cijulang ya. Nah, ini penggunaan lahannya ada pemukiman, kemudian sawah gitu ya, ada pelabuhan, yang kurang lebih nanti akan dibuat seperti ini. Nah, selanjutnya ada parameter batas pantai. Batas pantai ini adalah jarak antara lokasi tambak dengan garis pantai terdekat, di mana tambak yang dekat dengan garis pantai ini punya akses mudah dan langsung ke sumber air laut, yang mempermudah pengelolaan air terutama bagi tambak air payau. Nah, jarak lokasi tambak dari pantai yang masih sesuai itu adalah sekitar 300 sampai 4.000 meter. Karena pada jarak ini, tambak masih terjangkau pasang surut, sehingga pengelola tambak akan mudah memperoleh air asin untuk menaikkan salinitas tambak. Nah, kalau misalkan kurang dari 300 meter atau lebih dekat dengan laut ya, ini cukup beresiko karena air yang tersedia di daerah tersebut itu punya salinitas yang tinggi dan juga cenderung sulit untuk diturunkan. Nah, selain itu, jarak tersebut seharusnya digunakan untuk sempadan pantai agar terlindung dari abrasi. Nah, kemudian tambak yang lebih jauh dari garis pantai atau lebih dari 300 meter, ini lebih terlindungi dari resiko erosi pantai yang dapat disebabkan oleh gelombang laut, pasang surut, dan juga angin kencang. Namun dengan catatan, range-nya jangan terlalu jauh dari garis pantai, sehingga masih mudah untuk mendapatkan air yang dibutuhkan pada tambak. Nah, kemudian ada batas sungai. Batas sungai ini adalah jarak dari lokasi tambak ke sungai terdekat. Tambak yang dekat dengan sungai ini punya akses yang lebih mudah dan berlanjutan terhadap pasokan air tawar, yang sangat penting untuk menjaga level air tambak dan mencegah stagnansi. Nah, selain itu, aliran air sungai juga bisa membantu dalam menyediakan oksigen yang cukup, serta menjaga kualitas air tambak dengan mengurangi resiko penumpukan limbah organik. Nah, jarak tambak yang paling baik untuk dibangun adalah 50 hingga 500 meter dari tepi sungai, karena jarak ini cukup dekat untuk memudahkan dalam pengisian air tawar. Nah, sedangkan jarak 500 sampai 1.500 meter dari sungai, ini sebenarnya masih memungkinkan untuk mendapatkan air tawar, tapi harus didukung oleh teknologi sehingga nantinya akan membutuhkan biaya produksi tambahan. Nah, untuk tambak air payau disarankan mengambil lokasi yang dekat dengan wilayah estuari ataupun muara, karena kandungan air di situ adalah kombinasi antara air tawar dan juga air laut, yang membuat salinitas yang tepat bagi organisme air payau seperti udang dan juga bandeng. Nah, selanjutnya adalah jenis dan tekstur tanah. Jenis dan tekstur tanah ini cukup berperan juga ya sebenarnya dalam analisis kesesuaian karena menentukan kemampuan tanah dalam menahan air, mendukung stabilitas tanggul, nutrisi, dan juga mempengaruhi kualitas air. Jenis tanah yang cocok adalah salah satunya tanah aluvial untuk dijadikan tambak gitu. Karena jenis tanah ini kaya akan unsur hara yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan pakan alami seperti plankton yang sangat penting nantinya untuk kesehatan air dalam tambak. Dan tanah aluvial ini punya tekstur yang bervariasi, seringkali mengandung campuran pasir, lempung, dan juga lanau. Nah, karena campuran tersebut, tanah ini memiliki kemampuan yang baik dalam menahan air sehingga membantu menjaga kestabilan kadar air dalam tambak. Nah, kemudian tekstur tanah yang cocok untuk lahan tambak adalah tanah lempung yang memiliki pori-pori kecil, karena jenis tanah tersebut mampu menahan air dengan baik, sehingga nantinya akan mengurangi kebocoran dan juga memastikan air tetap berada di tambak lebih lama. Parameter selanjutnya adalah kemiringan lereng. Kemiringan lereng ini mempengaruhi beberapa aspek seperti erosi, drainase, stabilitas tanah, aksesibilitas, dan penggunaan sistem irigasi yang nantinya akan berujung pada infrastruktur yang akan digunakan. Nah, lahan untuk budidaya tambak sebenarnya memerlukan lahan yang datar dan sebaiknya dapat digenangi langsung oleh air pasang sehingga nantinya mempermudah dalam memperoleh air gitu. Namun topografi yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah ini akan berpengaruh terhadap pengelolaan air juga. Lahan yang sesuai adalah lahan dengan kemiringan lereng yang rendah, sekitar 0-3%, karena jenis lahan ini lebih mudah diolah dan juga memungkinkan penggunaan teknologi seperti pompa dan kincir air dengan lebih efektif dan nantinya mempermudah dalam hal perawatan dan menghindari kerusakan tanah. Apabila kemiringan lahan yang ini terlalu tinggi, ini tidak dapat dialiri air yang cukup. Sedangkan apabila terlalu rendah,
lahan sulit untuk dikeringkan. Selain itu juga, lahan yang terlalu terjal itu juga tidak baik dalam pembuatan lahan tambak, karena nantinya akan memerlukan banyak biaya untuk membuat lahan menjadi datar dan juga banyak unsur hara yang akan hilang dari tanah tersebut. Nah, ini salah satu contoh desain konstruksi tambang udang yang ideal gitu ya. Dia kemiringannya tidak terjal dan juga dia dekat dengan laut gitu ya, sehingga mempermudah dalam hal perawatan dan juga pengelolaan infrastruktur dari tambak tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kriteria kesesuaian lahan tambak. Terima kasih.